Pada H+2 Lebaran, aktivitas pergerakan penumpang Bandara Sentani Jayapura, Papua mulai meningkat. Terdata sebanyak 5.002 penumpang arus mudik per hari, dibandingkan tahun 2021 lalu 4.019 penumpang, atau mengalami peningkatan sebesar 24%. Dengan 113 pergerakan pesawat yang datang maupun pergi mulai memadati Bandara Sentani. Stakeholder Relation Manager Bandara Sentani, Surya Eka, di Jayapura, Kamis 5 Mei mengimbau masyarakat yang berlebaran di kampung halaman untuk kembali ke daerah masing-masing lebih awal. Perjalanan lebih awal akan sangat membantu pergerakan penumpang pada arus balik terdistribusi dengan baik di Bandara Sentani. Bahkan sangat membantu para petugas untuk mengatur para penumpang yang datang nantinya. Bahwa kami prediksi untuk arus balik akan terjadi pada hari Minggu atau 8 Mei tahun 2022. Kami himbau untuk penumpang untuk melakukan perjalanan arus balik lebih awal sehingga tidak terkonsentrasi pada arus balik pada tanggal 7-8 Mei. Sedangkan untuk data posko kemarin tanggal 4 Mei, jumlah penumpang di Bandara Sentani sudah mengalami peningkatan, yakni di angka 5.002 penumpang atau 113 pergerakan. Surya Eka memprediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Meski demikian, PT Angkasa Pura I telah berkoordinasi dengan stakeholder di Bandara Sentani Jayapura untuk menghadapi puncak arus balik. Kepada pengguna jasa yang akan melakukan penerbangan agar mempersiapkan dokumen sebaik mungkin sesuai dengan regulasi pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan. Menurut data Posko Induk Bandara Sentani, data kumulatif mulai 25 April hingga 4 Mei kemarin, Bandara Sentani telah melayani 49.777 penumpang, atau naik 20% dengan 1.238 pergerakan pesawat, naik 6% jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Arus balik pemudik pengguna moda transportasi laut dari Pelabuhan Bakauheni Lampung yang tiba di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten mulai berdatangan. Seperti terlihat di Dermaga 1 Pelabuhan Merak pada Kamis 5 Mei 2022, pemudik pejalan kaki dan kendaraan yang baru saja tiba bergegas bertolak menuju tujuannya masing-masing. Pihak ASDP memprediksi puncak arus balik dari Pelabuhan Bakauheni terjadi pada H+3 hingga H+7 mendatang. Mengingat dari total 124.760 kendaraan pribadi yang menyeberang dari Merak ke Sumatera, masih ada 67.000 kendaraan yang belum kembali. General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Lutfi Pratama menjelaskan, kepadatan kendaraan arus balik penumpang terjadi sejak hari kedua Lebaran. Bahkan pada H+1 tercatat sebanyak 504.503 orang penumpang dan 15.000 kendaraan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Mulai tadi malam sudah mulai ada peningkatan, yaitu tercatat 15.000. Jadi kemungkinan besok atau mulai nanti malam memang kita perkirakan prediksinya akan meningkat terus. Kalau untuk penumpang, kalau menurut data kami, yang belum kembali yaitu sekitar 53% dari yang kemarin menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu sekitar 506.000 orang. Kalau kembali ke Jawa, kalau kami lihat di sini kendaraan roda 4 sekitar 67.000 yang menurut data yang belum kembali. Sementara itu dari total pemudik yang mencapai 986.895 orang, baru 47%-nya yang melakukan perjalanan arus balik, atau sebanyak 506.000 orang penumpang tercatat belum kembali dari Sumatera. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Arus balik Lebaran di H+3 mulai nampak terlihat memasuki jalur tengah Majalengka, Jawa Barat. Dari pantauan di Jalan Raya Cikijing, Cigasong, kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta terjebak kemacetan di jalur Cihaur hingga Terminal Maja, Majalengka. Kemacetan mencapai lebih dari 10 km. Sementara, pemudik dari Ciamis dan Kuningan yang hendak kembali ke Jakarta dan Bandung mengaku terjebak macet kendaraan tidak bisa bergerak
di jalur Cihaur-Maja lebih dari 1 jam. Pemudik sendiri sengaja lewat jalur tengah Majalengka karena akan lebih cepat dan lancar dibandingkan lewat Garut, lewat Gentong, atau Bandung. Kembali lagi ke Jakarta. Kembali lagi. Gimana perjalanannya, Pak? Dari sana mah lancar. Iya. Cuman kesininya rada-rada tersendat. Lihat ya. Iya. Pas masuk Majalengka ya? Iya. Gitu. Kenapa milih jalur Majalengka, Pak? Kayaknya jalur sini lebih lancar lah daripada Iya. jalur ke Bandung. Bandung. Mau balik lagi ke Jakarta? Ke Bandung, Pak. Ke Bandung. Tadi kejebak macet di sini, Pak. Iya, kejebak. Berapa lama, Pak? Ada kurang lebih sejaman. 1 jam. Kenapa milih jalur Majalengka, Pak? Biasanya sih jalur itu Gentong, Iya, cuman ya pasti macet total. macet total ya. Jadi lebih baik ke Majalengka. Biasanya Panjalu ke sana. Iya. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polsek Maja dan Dishub berupaya mengurangi dan mengurai kemacetan arus lalu lintas dengan cara buka tutup jalan di titik temu antara jalur arus balik dan jalur wisata di pertigaan Terminal Maja. Jadi kita buka tutup yang keluar masuk objek wisata kita juga diatur. Kebetulan untuk jalur Cigasong Cikijing ini pas di kecamatan di Maja ini masih terdapat yang arus mudik setelah Lebaran. Jadi kepadatan dari bawah maupun di atas yang mau balik masih macet. Masuk arus balik dari arah Jawa Tengah juga udah masuk dah. Betul, arus balik dari Jawa Tengah, dari Ciamis, Tasik masuk ke wilayah Maja untuk ke Majalengka dan masuk tol. Di jalur tengah Majalengka sendiri, arus mudik maupun arus balik Lebaran dari arah Ciamis, Tasik, dan Garut yang hendak kembali ke Jakarta atau Bandung mulai padat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk menjaga keselamatan para pengunjung saat berwisata di hari libur Idul Fitri 1443 Hijriah, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari melakukan patroli di sebuah objek wisata yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Di mana dalam siaga lebaran kali ini, Basarnas Kendari menyiagakan sebanyak 122 personel beserta peralatan atau alutsista yang dimiliki untuk menjaga serta memantau semua sarana perjalanan mudik hingga objek-objek wisata yang ada. Kepala Basarnas Kendari, Aris Sofingi, pada Kamis 5 Mei menjelaskan, pihaknya bersama petugas gabungan dari unsur TNI Polri serta potensi SAR lainnya akan terus melakukan pemantauan dan penjagaan di semua objek wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Menurut Arif Sofingi, siaga dan patroli di tempat-tempat wisata ini akan terus dilakukan hingga puncak libur lebaran pada tanggal 8 Mei nanti. Hari ini kami dari tim gabungan dari Basarnas, dari Polsek Soropia, dari Koramil Soropia melaksanakan patroli dan pemantauan di objek wisata. Dari hasil pemantauan untuk wisatawan masih relatif aman, terkendali. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman, dengan baik. Semuanya masyarakat bisa menikmati liburan Lebaran di tahun ini. Siaga SAR khusus Lebaran ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan SAR di mana dan kapanpun, baik yang melakukan perjalanan arus balik mudik Lebaran maupun yang sedang berlibur di tempat-tempat wisata. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Kesehatan mengimbau orang tua untuk segera memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan terdekat ketika mengalami gejala awal yang mengarah kepada kasus hepatitis akut. Dokter spesialis kesehatan anak bidang gastrohepatologi Hanifah Oswari dalam diskusi daring Kamis 5 Mei mengatakan gejala awal yang bisa dialami anak yakni pada saluran cerna seperti diare, sakit perut, mual, dan muntah. Hanifah menyebut hal itu penting dilakukan guna mencegah gejala yang lebih buruk terjadi, seperti demam kuning, kejang-kejang, hingga menurunnya kesadaran. Dengan demikian, potensi kematian pada anak juga bisa ditekan.
Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning, jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau lebih berat kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, ini akan membuat dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi, untuk menolong anak-anak kita tidak terkena sampai menimbulkan kematian. Lebih lanjut, Hanifah menjelaskan upaya pencegahan penularan yang lebih masif juga terus dilakukan pemerintah. Mulai dari meneliti dan menelusuri kontak erat yang berkaitan atas meninggalnya 3 orang anak suspek hepatitis akut di Jakarta, serta menjadikan Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai rujukan utama pemeriksaan spesimen hepatitis akut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.